Selamat datang di pembelajaran IPA. Apa aja sih materi IPA yang akan dipelajari di kelas 9 SMP semester 1? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal dari Ibu bernama Nina Wirdianti. Ibu di Al-Ihsan diamanahkan untuk mengajar IPA di kelas 9. Oke, IPA. Gimana nih materi-materi sebelumnya? Udah lupa? Masih ingat? Atau pastinya di kelas 9 kita akan belajar materi-materi baru. Di semester 1 ini kita akan belajar 6 bab. Apa aja ya? Nah, kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Bab yang ketiga, kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Bab yang keempat, kita akan belajar tentang listrik statis dan penerapannya pada sistem saraf. Bab yang kelima, kita akan belajar tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Dan bab yang keenam, kita akan belajar tentang kemagnetan. Kira-kira menarik bukan materinya? Yuk kita kenalan dengan materinya. Bab pertama yang akan kita pelajari yakni tentang sistem reproduksi pada manusia. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia? Sebelumnya, kita coba lihat salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi sistem reproduksi. Salah satu ayat Al-Quran mengenai sistem reproduksi pada manusia yakni surat Al-Insan ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia tercipta karena bertemunya sperma dan ovum yang dikenal dengan proses fertilisasi atau pembuahan. Hal tersebut berarti pada ayat ini membicarakan juga mengenai laki-laki dan perempuan. Kemudian, poin penting lainnya yang dijelaskan pada ayat tersebut yakni dimilikinya kemampuan reproduksi pada manusia berarti juga manusia harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Perilaku yang baik, kalian sebagai remaja muslim harus menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya menjaga aurat dan menjaga pandangan dan penglihatan yang berhubungan dengan hubungan antar lawan jenis. Selain itu, kita juga harus bisa menjauhi larangan yang berhubungan dengan hubungan lawan jenis yang dapat menyebabkan dosa. Paham bukan? Nah, dari ayat tersebut berarti kalian sebagai remaja, kalian harus bisa menjaga penglihatan dan pendengaran serta pergaulan agar masa depan kalian dapat terjaga. Pada materi sistem reproduksi, yang pertama, kita akan mengenal tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yakni pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Kemudian, kita akan mengenal organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Selanjutnya tentang proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Proses spermatogenesis yakni proses pembentukan sperma, sedangkan proses oogenesis yakni proses pembentukan ovum. Selanjutnya tentang proses menstruasi. Lalu tentang proses fertilisasi yakni proses pembuahan, yaitu proses bertemunya sperma dan ovum. Selanjutnya tentang penyakit-penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa alasan kita harus mempelajari sistem reproduksi pada manusia? Pertanyaan yang kedua,
Sebagai remaja, apa yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari perilaku tidak baik yang berhubungan dengan materi sistem reproduksi pada manusia? Yang ketiga, buatlah 2 pertanyaan mengenai sistem reproduksi pada manusia, lalu silakan kalian cantumkan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Ingat, pertanyaan yang dibuat tidak boleh sama antar siswa. Kemudian, kalian bisa mengerjakan tugas di Google Classroom di folder tugas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.